Rusia dan Cina jadi dua negara paling unggul dalam hal pengembangan rudal hipersonik. Sudah sejak lama, mereka menggelontorkan banyak dana dan sumber daya untuk membuat senjata super cepat ini. Sebaliknya, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris malah jauh tertinggal soal pengembangan rudal hipersonik. Dengan kekuatan, kecepatan, dan manuver yang luar biasa, rudal hipersonik punya satu ancaman utama. Rudal ini sangat sulit untuk dicegat. Sejumlah analis menilai perlombaan rudal hipersonik menjadi ancaman serius, kan disebut mirip seperti era Perang Dingin. Di video ini kita akan bahas soal perlombaan pembuatan rudal hipersonik antara kekuatan militer besar dunia, membedah kekuatan beberapa rudal di antaranya, dan ancaman apa saja yang timbul dari hadirnya rudal hipersonik. Di bagian pertama, mari kita bahas soal apa itu sebenarnya rudal hipersonik. Apa bedanya dengan rudal subsonik dan supersonik? Sebuah senjata disebut hipersonik ketika bergerak di kecepatan Mach 5 atau lebih cepat. Artinya, rudal harus bergerak 5 kali lebih cepat daripada kecepatan suara, atau sekitar 6.208,8 km per jam. Sementara rudal supersonik artinya bergerak di atas kecepatan suara, yakni sekitar 1234,37 km per jam. Tak cuma punya kecepatan yang luar biasa, rudal hipersonik juga harus bisa bermanuver di udara. Senjata ini dapat bergerak di lintasan yang lebih rendah daripada rudal balistik antar benua, bergerak tak menentu dan bermanuver saat sudah mengarah ke target. Secara umum ada dua jenis rudal hipersonik. Pertama, rudal boost glide yang mengandalkan roket seperti DF-17 milik Cina untuk meluncurkan rudal ke arah yang ditentukan. Kedua, ada rudal jelajah hipersonik yang meluncur mendekati medan tapi tetap berada di bawah radar supaya tidak terdeteksi. Kedua rudal itu sama-sama diluncurkan menggunakan roket. Jadi, siapa yang punya teknologi rudal hipersonik paling maju? Jawabannya adalah Rusia dan Cina. Jadi Cina baru aja memperkenalkan rudal hipersonik mereka yang diberi nama rudal Dongfeng. Rudal ini berbentuk seperti jarum dengan panjang 11 meter dan berat 15 ton. Dongfeng pertama kali diperkenalkan ke khalayak umum dalam Parade Hari Nasional Cina pada 1 Oktober 2019. Sejak saat itu, Cina terus meningkatkan kinerja rudal hipersoniknya ini. Rudal itu dapat menjelajah 5 kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Karena kecepatan dan kemampuannya untuk bermanuver, rudal itu menjadi senjata yang hebat, sampai-sampai bisa mengubah cara berperang. Upacara di Beijing itu memicu spekulasi soal kemungkinan peningkatan ancaman dari pengembangan teknologi hipersonik Cina. Saat ini Beijing memimpin di bidang rudal hipersonik, diikuti oleh Rusia. Sejumlah analis berpendapat program hipersonik Cina sangat menakjubkan, namun juga mengkhawatirkan. Lalu bagaimana dengan Rusia? Setidaknya ada 3 rudal Rusia yang masuk kategori hipersonik, yaitu Avangard, Oresnik, dan Kinzhal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rudal Avangard, yang tercatat sebagai rudal hipersonik tercepat saat ini. Bayangkan, kecepatannya diklaim bisa mencapai Mach 27 atau lebih dari 33.000 km per jam alias sekitar 9 km per detik. Sebagai gambaran, dengan kecepatan demikian, rudal ini bisa menempuh jarak dari Jakarta ke Surabaya kurang dari 1,5 menit. Selain Avangard, ada juga rudal Oresnik yang dalam bahasa Rusia berarti pohon hasil. Adapun rudal telah digunakan Rusia pada November 2024 lalu yang langsung menghujam jantung Ukraina di wilayah Dnipro. Oresnik adalah rudal hipersonik yang mampu membawa 6 hulu ledak sekaligus yang mampu menyerang target yang berbeda secara bersamaan.
Seorang pakar militer Rusia, Anatoly Matvichuk, menyatakan rudal ini bisa dipasangi hulu ledak konvensional atau nuklir. Sebagai rudal hipersonik, Oresnik diperkirakan mampu terbang dan kecepatan maksimal 24 kali kecepatan suara. Sementara rudal Kinzhal merupakan salah satu senjata dengan presisi tinggi, sangat berbahaya dan membawa hulu ledak nuklir. Rudal ini memiliki panjang 8 meter, diameter 1 meter, dan berat sekitar 4.300 kg. Kinzhal punya fitur radar yang rendah, kemampuan manuver yang tinggi, serta dapat menyerang sasaran di darat maupun laut. Adapun rudal Kinzhal bisa terbang dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara, atau sekitar 12.350 km per jam. Ketika Rusia dan Cina sudah curi start terlebih dahulu, negara-negara barat malah tertinggal. Amerika Serikat baru mulai menyusul, sementara Inggris malah belum punya rudal hipersonik sama sekali. Seorang peneliti keamanan nasional dari lembaga Think Tank Council on Geostrategy, William Freer, mengatakan ada alasan sederhana kenapa Rusia dan Cina bisa memimpin persaingan. Sementara negara barat justru menghabiskan sebagian besar waktu untuk memerangi terorisme dan kelompok pemberontak di luar negeri. Saat itu kemungkinan bertempur dengan musuh yang memiliki persenjataan modern masih jauh. Namun kini AS, Inggris, Prancis, dan Jepang juga mulai berinvestasi pada teknologi rudal hipersonik. Amerika Serikat saat ini sudah memulai debut senjata hipersonik yang mereka beri nama Dark Eagle. Ancaman utama yang dapat ditimbulkan dari rudal hipersonik adalah kecepatannya. Namun Freer mengungkap secara daya hancur rudal hipersonik tak jauh berbeda dari rudal supersonik atau subsonik. Meski begitu, karena bisa bermanuver, membuat rudal hipersonik sangat susah untuk dicegah. Kebanyakan rudal berbasis darat tidak bisa mendeteksi rudal hipersonik hingga senjata itu sudah di fase akhir penerbangan. Belum lagi ada kemungkinan rudal ini dipasangi hulu ledak nuklir. Namun sejumlah pakar meyakini sebagian kehebohan soal hipersonik ini terlalu berlebihan. Analis dari Lembaga Kajian Pertahanan Royal United Service Institute, Siddharth Kausal, menganggap rudal hipersonik bukan terobosan yang bisa mengubah peperangan. Senjata ini disebut bisa sangat berguna untuk menghancurkan target berharga. Namun kini juga ada sejumlah cara untuk bertahan dari rudal hipersonik dan beberapa cara itu ternyata efektif. Rudal hipersonik adalah senjata super cepat yang membuat dunia makin cemas. Rusia dan Cina sudah jauh melesat, sementara Amerika dan Barat baru berpacu berusaha mengejar ketertinggalan. Kekhawatiran terbesar bukan semata soal daya hancur, tapi soal kecepatan dan kemampuan manuvernya yang membuat pertahanan paling canggih pun bisa kewalahan. Sejumlah analis menyebut perlombaan hipersonik ini mirip bayang-bayang perang dingin baru. Dunia kembali dipaksa hidup dalam ketegangan. Teknologi yang katanya dibuat demi keamanan justru berpotensi membawa kita pada ketakutan yang tak pernah selesai. Karena dalam sejarah, senjata yang diciptakan untuk menjaga perdamaian terlalu sering justru menjadi alasan lahirnya peperangan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.